Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di konten monolog bola dari channel Bobolaan. Jadi dalam konten monolog bola kali ini kita akan membahas mengenai Persib Bandung yang baru saja mendatangkan pemain baru asal Palestina. Selain itu juga kami akan membahas mengenai sekilas skuad atau bedah skuad Persib di Liga 1 2021 karena bisa dibilang hampir dipastikan si Rashid ini menjadi pemain terakhir yang didatangkan oleh Persib. Selain itu juga kita akan sedikit menakar bagaimana potensi Persib menjadi juara di kompetisi musim ini. Oke, kita mulai langsung aja pembahasannya. Ini dia Persib Bandung. Oke, friend, akhirnya ya setelah menunggu lama teka-teki soal pemain asing Asia Persib di musim 2021 ini akhirnya terjawab. Jadi pemain tersebut adalah bernama Mohamed Basim Rashid, asal dari Palestina. Jadi dia baru saja diperkenalkan oleh klub berjulukan Maung Bandung itu. Basim dipastikan mengisi slot pemain asing Asia di skuad Persib. Selain itu kehadirannya juga tentu diproyeksi untuk menjadi suksesor Omid Nazari. Ya, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya mengenai Persib, mengenai geliat Persib di bursa transfer. Ya, meskipun prediksi sosok pemainnya salah, tapi tujuan dari perekrutan pemain itu sendiri benar kan? Oke, jadi Rashid ini pemain yang masih terbilang muda, dia masih 25 tahun dan berstatus sebagai tim nasional, penggawa tim nasional juga. Dan sebelumnya dia bermain di Saudi Arabia bersama klub Al Jail. Dan kalau melihat gaya permainannya ini, Rashid ini bisa dibilang sebagai gelandang bertahan ya, yang kalau saya lihat sekilas dari beberapa video pertandingannya dia itu bukan tipikal gelandang bertahan yang asal main tebas gitu ya untuk merebut bola dari kaki lawan. Artinya dia bisa dibilang tipikal gelandang modern kali ya, yang memang lagi banyak dibutuhkan oleh kesebelasan ya. Jadi dia itu punya kemampuan yang baik tentunya dalam bertahan, membaca permainan, kemudian menutup lubang kosong yang ditinggalkan pemain lainnya, yang tentu si lubang-lubang ini yang seringkali dieksploitasi lawan untuk melakukan serangan ke pertahanan Persib, terutama serangan balik. Selain itu kemampuannya dalam membantu serangan juga cukup baik sebenarnya ya. Basim punya visi yang cukup bagus dalam mengalirkan bola. Dia juga bisa mengisi ruang di lini kedua. Posturnya juga cukup tinggi dan menjadi keuntungan tersendiri untuk Persib, terutama dalam memanfaatkan peluang dalam situasi set piece, khususnya tendangan penjuru. Jadi kurang lebih tipikal permainan Rashid ini mirip lah dengan Omid Nazari. Omid kan gitu juga ya, dia bisa membaca permainan dengan baik, terus juga bisa menutup ruang-ruang kosong untuk menghindari adanya serangan balik dari lawan. Dan kalau melihat kebutuhan tim ini, memang Persib membutuhkan satu tambahan pemain gelandang bertahan, karena sebelum masuknya Basim Rashid ini tercatat hanya Deddy Kusnandar gelandang bertipikal bertahan yang dimiliki oleh Maung Bandung gitu. Jadi wajar lah kalau misalkan akhirnya Basim Rashid ini menjadi pilihan untuk akhirnya didatangkan ke Bandung gitu. Dan jadi seperti telah disebutkan di awal bahwa Basim Rashid ini hampir bisa dikatakan sebagai kepingan puzzle terakhir di skuad Persib. Artinya setelah kedatangan Basim Rashid ini, Persib hampir dipastikan tidak akan mendatangkan lagi pemain baru. Karena kalau toh melihat komposisi pemain dalam skuad Maung Bandung saat ini untuk per lininya itu memang sudah terpenuhi semua gitu ya. Misalnya aja di posisi penjaga gawang itu udah ada 4 nama dari yang sebelumnya 5 pemain gitu ya. Karena Dika akhirnya dipinjamkan ke Persita Tangerang. Jadi di pos penjaga gawang itu Persib punya Teja Pakualam, Imade Wirawan, dan tentunya kita harus mengucapkan welcome back kepada Muhammad Natsir Fadilah yang akhirnya bisa kembali bermain setelah menepi cukup lama ya, hampir 2 tahun karena cedera patah tulang fibula. Jadi Coach Robert bilang kalau M. Natsir ini akan kembali ke skuad Persib. Kemudian satu nama terakhir adalah Muhammad Akil Safik. Tapi kalau melihat kecenderungannya, Teja kemungkinan akan menjadi
pilihan utama di sektor tersebut. Meskipun Imade Wirawan pun masih berkompeten ya untuk mengisi peran utama di sektor penjaga gawang. Adapun Akil mungkin dia akan dipinjamkan atau mungkin akan disekolahkan dulu ya di klub satelit Persib Bandung United, karena biar bagaimana 4 penjaga gawang itu merupakan komposisi yang cukup gemuk gitu, karena kan beda dengan posisi lainnya kalau penjaga gawang mah. Nah di posisi back tengah Persib itu punya 3 pemain yang secara kualitas cukup oke, sangat oke malah ya. Ada Nick Kuipers, Nick Kuipers gitu ya. Ada Victor Igbonevo, Ahmad Jufrianto, dan pemain muda mantan kapten tim Garuda Select Kakang Rudianto. Komposisi yang sangat tangguh tentunya. Dan kalau menggunakan skema 4 back ini hampir bisa dipastikan Nick dan Igbonevo itu akan menjadi pilihan utama. Tetapi ada kemungkinan juga untuk Ahmad Jufrianto menusuk ke posisi itu. Apalagi Persib juga saat ini sedang mencoba nih untuk menggunakan skema 3 back gitu. Dan skema 3 back ini juga sudah mulai sering diterapkan Persib dalam beberapa uji tanding mereka akhir-akhir ini. Kemudian di pos back sayap ada El Capitano Supardi Nasir yang kemungkinan akan di backup oleh Bayu Muhammad Fikri dan Henen Herdiana. Supardi jelas akan menjadi pemain utama di sana, tetapi Bayu Fikri juga punya kesempatan untuk mendapatkan menit bermain secara reguler ya. Karena kita tahu performa dia selama di Piala Menpora kemarin juga cukup bagus. Selain itu Bayu juga bisa main di back kiri. Nah ini yang menjadi potensi untuk Bayu untuk bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Nah di back kiri selain tadi ada Bayu juga yang bisa main di sini, ada Ardi Idrus dan Zalnando. Tapi kalau melihat kecenderungannya Ardi Idrus hampir dipastikan mengisi posisi utama dalam skuad. Kalau di tengah merujuk pada skema baku Robert Alberts di musim lalu dengan formasi dasar 4-4-2, hampir bisa ditebak bahwa Basim Rashid akan menempati satu tempat di skuad utama. Nah, Basit ini pasti akan ada tandemnya ya. Jadi karena dia tipikal gelandang bertahan, jadi mungkin yang akan menemani Basit adalah Beckham Putra Nugraha, gelandang muda yang cukup menonjol juga performanya di Piala Menpora. Karena Beckham juga adalah gelandang dengan tipikal menyerang, tapi selain Beckham juga Abdul Aziz dan Gianzola juga bisa bermain di sana menjadi tandem Basit. Bahkan Deddy Kusnandar juga sebagai pemain senior dia cukup punya kans untuk menempati posisi utama. Jadi persaingannya memang cukup ketat nih di tengah. Nah di sisi flank kayaknya no issue ya kayaknya. Di sisi kanan udah pasti Febri Haryadi, dan di kiri kemungkinannya adalah Freds Butuan yang akan mungkin bermain bergantian bersama Esteban Vizcara. Dan di posisi tersebut juga ada beberapa nama juga yang bisa mengisi pos tersebut ya. Ada Erwin Ramdhani dan pemain muda Saiful tentunya. Nah sekarang masuk ke lini depan. Lini depan ini bisa dibilang sangat mengerikan ya. Jadi Persib ini punya komposisi pemain depan yang berkualitas karena ya mengerikan lah. Di sana ada Geoffrey Castillon. Geoffrey Castillon akan berduet kembali bersama Wander Luiz yang menjadi hampir bisa dipastikan lah Castillon dan Luiz ini menjadi duo andalan lini depan Persib. Nah posisi keduanya akan dilapis oleh 2 pemain yang tak kalah berkualitas, Ezra Walian dan Ferdinand Sinaga. Dan kita juga mengucapkan selamat untuk Ezra Walian yang akhirnya bisa kembali membela tim nasional Indonesia. Dan melalui komposisi pemain yang dimiliki tentu sangat memungkinkan bagi Coach Alberts melakukan eksplorasi secara taktikal dengan memasang beberapa skema permainan berbeda dalam setiap laga yang dilakoni nanti di kompetisi. Jadi selain 4-4-2 ini Persib juga sangat memungkinkan untuk bermain dengan skema 4-3-3 atau bahkan 3-4-3. Ya tentu tergantung kebutuhan dan lawan yang akan dihadapi ya. Dan kalau melihat komposisi inti ya, khususnya komposisi inti pemain Persib di Liga 1 2021 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan musim 2020. Kita tahu performa Persib di Liga 1 2020 sangat mengagumkan. Mereka berhasil melewati 3 pertandingan dengan sapu bersih kemenangan. Namun akhirnya kompetisi pun dibubarkan gitu ya karena pandemi virus corona. Dan Persib pada saat itu terakhir kali sebelum kompetisi dibubarkan, Persib itu berada di peringkat pertama dengan poin sempurna 9 tentunya. Jadi bisa dibilang Persib adalah juara Liga 1 2020.
Dan di Liga 1 2021 ini Persib adalah juara bertahan ya dalam tanda petik nih. Jadi wajar lah kalau Persib ini menjadi salah satu kandidat kuat juara juga di Liga 1 2021. Sebab selain komposisi pemain yang tidak banyak berubah, jadi the winning teamnya itu tidak banyak dirubah karena itu menjadi hal yang penting. Performa Persib di pramusim ini juga cukup bagus ya. Mereka bisa menjadi runner up di Piala Menpora 2021 dengan kondisi persiapan yang sangat minim, hanya 2 pekan. Kemudian skuad yang belum lengkap dan kondisi fisik pemain yang belum dalam level ideal karena dalam 1 tahun terakhir para pemain tidak tampil dalam level kompetitif. Jadi hasil di Piala Menpora ini memang sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan karena statusnya yang hanya turnamen pramusim ya, seperti kita ketahui. Kalau turnamen pramusim itu esensinya ya bukan prestasi tapi bagaimana tim bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kompetisi nantinya. Tapi setidaknya pencapaian Persib di Piala Menpora itu menjadi semacam gambaran ya. Menjadi semacam gambaran bahwa Persib ini memang menjadi salah satu penantang gelar juara paling potensial di kompetisi musim ini. Ya memang kompetisi juga sebenarnya kita belum tahu ya kepastiannya seperti apa, apakah akan mengalami penundaan lagi karena kita tahu COVID-19 saat ini sedang melonjak lagi. Kita berdoa aja semoga Indonesia kembali pulih ya, maksudnya kembali stabil lah dan semoga corona ini segera hilang. Jadi oke, cukup sekian aja ulasan dari kami mengenai pemain baru, kemudian ulasan skuad dan potensi Persib juara di Liga 1 2021 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penuturan atau informasi. Dan untuk kalian yang mau request dengan pembahasan yang kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.